Shalom, saya percaya kadang kita semua adalah lindungan Allah yang Maha Tinggi dan senantiasa dalam lingkupan realita hadirat Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Izinkan saya mengucapkan Merry Christmas meskipun masih bulan November, saudara. Tapi saya mau mengucapkan Selamat Natal sedunia. Kenapa sedunia? Loh, itu Alkitabiah loh, saudara. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia loh, Alkitab nggak bilang untuk orang Kristen, enggak. Karena Yesus lahir ke dunia tidak membawa agama, tapi membawa keselamatan, hukum Allah satu-satunya dari tempat yang maha tinggi. Ya, jadi Merry Christmas ini, Selamat Natal, itu hak orang sedunia, seisi bumi ini, saudara. Karena Allah tidak pilih kasih. Itu yang pertama, ya. Keselamatan untuk sedunia, bukan hanya untuk orang Kristen. Saya ini seorang murtadin, saudara. Ya, dulu waktu saya beragama seberang, saya pikir Yesus itu cuma Tuhan orang Kristen. Saya pikir Tuhan Yesus itu masih disalib hanya untuk menebus dosa orang Kristen. Tapi ternyata saya salah, saudara. Ya, makanya udah daripada kita debat-debat soal agama, saudara. Kalau Tuhan jamah saudara lewat konten video saya, jangan keraskan hati. Cukup dengan hati percaya, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, saudara. Itu adalah hal yang penting pertama. Lalu yang kedua, Allah nggak mungkin melahirkan anak. Mana mungkin Allah punya anak, kan begitu? Nah, ada dua ayat yang membuktikan dalam Alkitab, ya. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-15, Yesus menjadi yang sulung di antara kita semua, menjadi saudara yang tertua di antara kita semua. Jadi ternyata sasaran Allah mengutus Yesus untuk mati di salib, mencurahkan darahnya buat kita, supaya saudara dan saya, bahkan engkau yang hari ini masih membenci nama Kristus, kepadamu juga, kalau engkau percaya, engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Bayangin, saudara, kalau kita nih tiba-tiba kita diangkat anak, diadopsi sama Prabowo, bangga nggak? Bangga dong, ya kan? Diadopsi jadi anak gubernur, bangga nggak? Bangga dong. Ini kita diadopsi jadi anak Allah loh. Itu kebenaran. Jangan pakai mindset manusia. Yang ketiga, kenapa Tuhan harus sibuk-sibuk turun ke dunia dalam rupa manusia, saudara? Ya, sebagaimana yang pernah kita lakukan sebelum Yesus lahir untuk menebus dosa manusia, itu orang biasanya potong hewan, saudara, ya, lalu darahnya dipakai untuk menebus dosa, ya. Kenapa Tuhan harus sibuk-sibuk turun dalam rupa manusia? Yang pertama, itu menandakan karena begitu marak, besar dan dahsyat betapa sudah hitam dosa kita sampai Allah sendiri harus turun tangan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kenapa dalam wujud manusia? Ya iyalah, kalau disalib, kalau dicambuk kan keluar darahnya. Nah, darahnya itu menebus dosa manusia. Sebab Allah adalah roh, saudara. Gimana caranya Allah turun menebus dosa manusia? Ya harus dalam wujud manusia. Kalau engkau mendengar konten video saya hari ini, buka hati, jangan keraskan hatimu. Tahun 99 saya baru masuk sekolah Alkitab. Tuhan utus malaikatnya untuk berjumpa dengan saya, dan malaikat itu cuma bilang begini sama saya, aku diutus kepada kamu supaya kamu memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa kedatangan Kristus sudah sangat-sangat singkat. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, undang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Sorga menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Tidak ada hari tanpa penginjil, tidak hari tanpa jadi saksi Kristus. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Salam revivalist, God bless.